Shalom saudara, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita perhatikan dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, siapkanlah media yang akan Anda gunakan seperti laptop atau handphone Anda. Yang kedua, ajaklah seluruh keluarga Anda untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa berpakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih. Yang keempat, duduklah dengan sopan dan nyaman di tempat yang sudah ditentukan. Yang kelima, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengundang Roh Kudus untuk hadir dan mengurapi ibadah kita. Dan yang keenam, selama beribadah, marilah kita sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yang ketujuh, fokuslah dalam mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang harus diperhatikan selama kita beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Mari kasih tos kanan kiri, katakan engkau luar biasa. Haleluya, kembali lagi kita datang kepada Tuhan untuk kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri, mari angkat tanganmu, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Kami tetap untuk menyembah, memuliakan nama-Mu di hari Minggu yang dahsyat ini. Kami percaya Engkau mengurapi kami, memberkati kami, bahkan kami juga yakin bahwa mujizat terjadi di tempat ini. Untuk kami bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan hanya dalam nama Yesus. Mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, ku yakin Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Oh, syukur bagimu Tuhan. Kami menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang besar. Jesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau perkasa, Engkau mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our praise. Oh, praise His name Forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh bless the name, our God, oh bless His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan melompat menari hanya bagi Tuhan, karena Kau layak dipuji. Hanya dalam nama Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Mari katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semuanya katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari yang di rumah kita pakai gaya yuk semua. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira. Sekali lagi yuk, katakan kanan kiri semua. Hati yang harus gembira ya. Amin. Adalah obat yang mancur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira. Sekali lagi pakai gaya, soraklah semua, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 yeay, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, sukacita Allah hadir di tengah-tengah kita. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita teduhkan hati kita. Kita tundukkan kepala di hadapannya. Dalam keadaan saat ini Tuhan, untuk kami tetap terus dalam naungan Tuhan. Kami percaya Engkau ada bagi kami. Mari Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami yang minta tuntunan Tuhan, sehingga kami tetap kuat menghadapi badai, cobaan, tekanan, bahkan pandemi yang saat ini sedang melanda bangsa kami. Tapi kami tidak akan ragu akan kasih Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan, indah pada waktunya. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu, ya Tuhan.
Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan, meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau seribu rebanikan di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. setiap waktu, Setiap waktu dalam hidupku pernah Kau biarkan, pernah kau biarkan. meski langit tanpa suram, Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, pernah Kau tinggalkan pernah kau tinggalkan diri kami Tuhan. diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, Kau tetap Allah. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Mari lebih sungguh lagi kita bersama-sama bangkit berdiri, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkaulah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak akan goyah Tuhan. Kami tetap Tuhan percayakan firman Tuhan yang Kau tabur pada hari ini. Kami akan duduk diam sebagai seorang murid dan kami akan melakukannya hanya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah.
Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya.
yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Bapak dan Ibu sekalian, salam ketemu lagi di hari Minggu yang cerah dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa sampai saat ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk terus bisa beribadah, bisa terus belajar akan kasih karunia-Mu Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga kami tahu apa isi hati Tuhan supaya kami bisa jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di masa-masa pandemi COVID ini kami akan terus belajar dan kami akan terus menjadi pengikut Tuhan dan menjadi penyebar akan kabar baik di tengah-tengah kegelapan ini. Jadikan kami terang Tuhan supaya kami bisa menerangi kegelapan dunia saat ini. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang akan mengajar kami senantiasa supaya apa yang hamba-Mu akan sharingkan, firman Tuhan yang akan di-sharingkan pada hari Minggu ini semuanya bisa menjadi rema buat kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak dan Ibu sekalian, ketemu lagi dengan saya Robertus pada hari Minggu ini yang indah penuh dengan berkat kasih karunia Tuhan. Saya akan coba sharingkan bahwa di masa-masa pandemi COVID-19 ini yang demikian mencekam dan mencemaskan, walaupun saat-saat ini setelah hampir 3 bulan Indonesia mengalami pandemi ini, mulai terjadi keresahan juga karena mereka yang terlockdown beberapa bulan mulai merasa bosan dan mulai keluar dan mulai bersosialisasi kembali. Mudah-mudahan dan kami terus berdoa agar Indonesia tetap dimenangkan, Indonesia tetap dipulihkan. Untuk itu dari glory to glory ada beberapa kunci yang kita bisa dapatkan untuk bisa kita menerima kemuliaan demi kemuliaan. Yang pertama, kita sebagai umat Tuhan harus bangkit dan jadilah terang. Seperti yang Yesaya 60 ayat pertama katakan, bangkitlah, menjadilah terang sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Justru pada saat inilah kita harus menjadi terang buat bangsa ini. Justru kita menjadi terang buat lingkungan kita. Jangan kita main-main, jangan kita menantang terhadap pandemi ini, tapi kita punya hikmat supaya kita jadi terang dan tetap sehat, tetap bisa memberkati lingkungan sekitarnya, bahkan kita bisa jadi terang untuk memberkati orang-orang yang saat ini juga sedang menderita perekonomian mereka. Hal yang kedua, kunci yang kedua, kita menerima kemuliaan dari kemuliaan-kemuliaan adalah jadilah pelaku firman Tuhan. Sama dalam Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu akan menipu dirimu sendiri. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen tidak pernah baca Alkitab, apalagi menerapkannya, itu artinya orang Kristen yang saya nggak bisa katakan seperti apa modelnya. Tapi orang Kristen harus wajib membaca Alkitab, menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadilah pelaku firman. Tapi sebelum jadi pelaku firman, kita harus paham apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Matius 5 ayat yang 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mungkin kita juga merasa haus, kalau kita haus kemudian dapat air yang segar, kita minum dengan rasanya puas luar biasa. Atau kita pada saat lapar sekali, kita dapat makanan yang enak, kita juga menikmati luar biasa. Itu adalah jasmani. Rohani kita juga harus mengalami haus dan lapar yang harus kita puaskan juga.
Saya ingin soroti tentang menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Being the light at the midst of darkness. Jadi terang di tengah kegelapan. Artinya apa? Orang Kristen yang ada di tengah-tengah kegelapan dan menjadi terang adalah orang Kristen yang suka menjadi juru damai. Justru pada saat dia jadi juru damai, damai dengan Tuhan, damai dengan diri sendiri, dan hari ini saya akan sharingkan bagaimana kita berdamai dengan sesama kita. Maka kita akan bisa menjadi orang yang pemaaf, menjadi forgiver. Kemudian kita juga menjadi saluran berkat Tuhan, channel of God's blessing. Dan yang terakhir, kita menjadi informan-informan kesehatan yang baik. Justru gereja terkadang biasanya kalau saya zaman-zaman yang lalu, kalau diundang satu gereja untuk khotbah, lalu habis itu makan siang atau makan malam diajak oleh gereja setempat dengan makan yang enak-enak. Justru saat ini gereja tidak perlu melakukan itu yang terlalu mewah-mewah. Justru gereja harus bisa mempromosikan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, supaya di masa-masa new normal ini kita cenderung harus waspada terhadap kesehatan kita dan asupan-asupan makanan yang ada di yang kita masuk dan kita makan setiap saatnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mulai masuk ke dalam materi khotbah saya, yaitu berdamai dengan sesama. Apa sih yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap hukum kasih itu? Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat, ini adalah hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita di zaman now sekarang. Walaupun Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan atau menaifkan hukum Taurat, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat dengan hukum kasih-Nya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat dari hukum kasih ini, yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah kita harus berdamai dengan Tuhan Yesus. Kita harus berdamai dengan Tuhan kita. Lalu yang kedua, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebelum kita mengasihi sesama, kita harus mengasihi diri sendiri. Artinya kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Baru kemudian yang ketiga, kita bisa berdamai dengan sesama kita bisa berdamai dengan orang lain. Jadi hukum ini jelas bahwa kita harus punya pendamaian dengan Allah Bapa kita, pendamaian dengan diri kita, baru kita bisa mengaplikasikan kita berdamai dengan sesama kita. Dan tidak bisa dibolak-balikkan ya. Karena ini adalah satu runtutan yang sedemikian rupa supaya kedua hukum kasih ini bisa kita praktekkan dan kita terapkan. Kita masuk dalam berdamai dengan sesama. Apa artinya berdamai dengan sesama? Yang pertama, berdamailah dengan saudaramu sebelum menjalankan firman Tuhan. Ini tertulis dengan jelas di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ingat saudara-saudara sekalian, persembahan bagi orang-orang Yahudi pada saat itu sangat penting. Jadi apapun yang perilaku mereka di luar itu, persembahan yang utama. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan persembahan itu penting, tetapi kalau persembahan itu tidak disertai dengan hati dan juga tidak ada perdamaian dengan sesama, persembahan itu menjadi percuma. Artinya apapun yang kita lakukan dalam kegiatan pelayanan, pandai berkhotbah, pandai mengajar akan firman Tuhan, mungkin ramah melayani jemaat, akan tetapi jika kita tidak dapat mengasihi dan berdamai dengan saudara kita sendiri, arti daripada saudara kita di sini yang paling dekat adalah Yerusalem kita, istri dan anak-anak kita, kakak adik kita, orang tua kita. Sudahkah kita berdamai dengan mereka? Jangan sampai kita pandai di atas mimbar ini, bisa sharing, bisa bersaksi kemana-mana, bisa mengajar firman Tuhan dengan indah. Tetapi dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, kakak adik kita masih berkelahi, kita masih ada dendam, kita masih ada diam-diaman. Itu semuanya akan hilang, nggak ada artinya dan menjadi sia-sia. Maka kita ingin atau Tuhan ingin kita memiliki integritas yang tinggi.
yaitu semua pengkhotbah, semua pengajar, sharing, penginjil, semuanya itu harus punya integritas yang tinggi. Artinya apa? Apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, apa yang diperkatakan, itu harus selaras dengan pikirannya dan juga selaras dengan perbuatannya. Jangan pandai berslogan ria, jangan pandai bisa mengutip ayat-ayat dengan hafal dan canggih sekali, taktis sekali, tetapi perilaku di kehidupan sehari-harinya itu bertolak belakang dengan apa yang dia katakan, dengan apa yang dia slogankan. Slogan hanya untuk mengingatkan kita, tetapi yang paling penting adalah perbuatan kita sesuai dengan slogan dan firman Tuhan atau tidak. Jadi berdamailah dengan saudaramu terlebih dahulu, baru Tuhan melihat kualitas persembahan, kualitas pelayananmu. Jangan engkau putar balikan. Tuhan selalu katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan segenap pikiranmu. Tapi kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Jadi yang kita harapkan adalah memang nomor satu kita harus mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, apa yang aku berikan dan berikan kesempatan buat engkau, itu juga harus dikasih. Anak istri yang utama. Apapun yang engkau lakukan, sesibuk apapun Bapak dan Ibu sekalian, lakukan. Yang paling utama memang segala sesuatunya untuk Tuhan, tapi yang real, yang kasat mata, anak dan istri kita bagaimana? Orang tua dan kakak adik kita gimana? Baru saudara-saudara sepupu kita semuanya, dan baru sesama kita seperti apa? Kalau itu semuanya bisa dilakukan, maka pelayanan kita akan sempurna. Bahwa apapun yang kita lakukan di dunia, selaras dan dipandang oleh Tuhan dengan baik. Itulah arti daripada salib. Horizontal kita baik, vertikal kita juga pasti akan baik adanya. Hal yang kedua, berdamai dengan sesama harus punya karakter, bahwa kita punya karakter pemaaf, pengampun. Ingat, karakteristik dan sifat manusia itu adalah diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang artinya adalah Tuhan saja adalah pengampun, maka manusia yang diciptakannya juga harus menjadi pengampun. Mari kita baca Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tuh, sehebat apapun doa Bapak dan Ibu, tapi kalau pada saat engkau berdoa, masih ada beban hati, masih ada sakit hati dengan saudaramu, dengan sesamamu, Tuhan katakan, jika kamu berdiri dan berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi Bapa kita adalah punya sifat pengampun. Apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, kemarin pada saat kita berbicara masalah berdamai dengan diri sendiri, jangan terus berkutat di masa lalu, jangan mendramatisir masa lalu bahwa kita adalah pendosa, maka saya tidak layak ini, enggak layak itu. Tapi Bapa kita sangat baik, Dia Maha Rahim, Maha Pengampun, Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Tapi dengan satu syarat juga, kita juga harus mau menjadi pengampun buat sesama kita. Dalam doa Bapa kami juga jelas, ampunilah semua kesalahan kami, sama seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini adalah satu ajaran bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, bahwa kita punya sifat dan karakter pengampun. Maka dari hasil daripada research yang ada, kalau secara kodrati manusia adalah Maha Pengampun, maka pada saat dia menjadi pendendam, menjadi orang yang sakit hati, itu otomatis akan merusak jasmaninya. Karena otomatis natural daripada jasmani kita akan menolak kalau ada hal-hal yang menolak kodrati yang ada, alamiah yang ada. Makanya kita harus menjadi pengampun. Jadilah pengampun supaya Anda tidak kena sakit tekanan darah tinggi, nggak terkena penyakit diabetes, nggak terkena penyakit kanker. Karena itu semua adalah reaksi daripada penolakan kodrat yang Anda langgar sendiri. Hal yang ketiga, berdamai dengan sesama kita aplikasikan supaya kita diberkati Tuhan. Kalau dulu kita minta setiap kali itu berdoa, Tuhan berkatilah saya. Tapi sekarang kita berubah doa kita, kan from glory to glory. Dari level yang pertama naik ke level berikutnya. Dulu kita minta-minta berkat, sekarang kita harus bisa mintanya berbeda. Tuhan, bukan berkat yang saya minta, tapi jadikanlah saya saluran berkat. Supaya apa? Kalau ada saluran air, kalau kita nampung air dan tidak disalur-salurkan, tampungan air itu akan menjadi berlumut.
Dan kalau lumutnya udah banyak, airnya menjadi tidak enak, jadi bisa jadi beracun. Berkat yang Bapak dan Ibu tampung tidak pernah disalurkan, itu juga bisa menjadi berkat yang beracun. Kenapa? Pada saat Anda punya berkat yang berlebih, Anda bisa membeli makanan apapun juga, itu juga bisa menimbulkan penyakit. Mungkin karena Anda punya uang yang berlebih, Anda menjadi berkat untuk melihat supaya kecantikan semakin hari semakin cantik, semakin mudah, sehingga semua obat-obatan Anda konsumsi. Ingat, kimia tetap merusak kita. Jadi jangan sampai berkat itu merusak kondite dan kodrati kita. Kita menjadi gila harta, kita menjadi gila kesehatan, kita menjadi gila penampilan. Apakah ayat menyatakan ini Pak, saluran berkat bagi sesama? Ada, Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu orang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kalau kita lihat dari Matius 25 dari 31 sampai 46, saya ambil yang 40-nya aja. Ini sebenarnya menceritakan bahwa Tuhan pernah mengatakan, aku sangat bersuka cita dengan engkau karena pada saat aku lapar engkau memberi makan, pada saat aku telanjang engkau berikan baju, pada saat aku di penjara engkau mengunjungi aku, pada saat saya sakit engkau juga menyambangi aku. Muridnya katakan, kapan engkau sakit, kapan engkau lapar, kapan engkau telanjang, dan kapan engkau di penjara dan sakit. Lalu Tuhan katakan, justru pada saat engkau melakukan pada orang yang paling hina ini, itu sama dengan engkau melakukannya padaku. Dan di ayat 41 kemudian terjadi pembalikannya. Tuhan mengutuk atau tidak menyukai orang yang tidak memberikan makan pada orang pada saat dia lapar, tidak memberikan baju pada saat dia telanjang, tidak mengunjungi pada saat dia di penjara dan dia sakit. Dan itu juga dikatakan kapan terjadi itu. Tuhan Yesus katakan pada saat engkau tidak melakukannya kepada orang-orang yang paling hina ini, engkau juga tidak melakukannya kepadaku. Jadi jelas perintah Tuhan bahwa kita umat manusia, pengikut-pengikut Kristus harus bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Lihat sekarang pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita melihat begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Yang saya katakan inilah momen yang tepat buat kita untuk bisa mendemonstrasikan kasih karunia Tuhan. Karena orang butuh itu. Orang butuh makan. Orang butuh perhatian. Orang butuh hiburan. Orang butuh memberikan segala sesuatunya yang bisa menolong dia. Memberikan nasihat buat mereka. Inilah saatnya umat Tuhan keluar sebagai terang di tengah kegelapan. Bentuk terangnya adalah jadilah saluran berkat yang Tuhan kehendaki. Sedikit apapun juga yang kau salurkan, Tuhan sangat menghargainya. Dan saluran berkat tidak hanya untuk orang-orang yang punya uang saja. Semua jemaat, apapun keberadaanmu, bagaimana keadaanmu saat ini, Tuhan tidak melihat nilainya, tapi Tuhan melihat hatimu mau menjadikan saluran berkat tidak. Ada beberapa teman saya beri beras karena dia tidak punya beras. Tapi bukan beras yang diberikan dari saya ini dimanfaatkan untuk dia saja. Tapi dia sisihkan sebagian dari beras itu untuk dibagikan lagi kepada orang-orang sekitar dia yang jauh lebih miskin lagi. Yang justru jauh lebih membutuhkan lagi. Nah, apa yang Anda sekalian, apa yang Bapak dan Ibu punya, Tuhan ingin hatimu juga bisa memberikan sesedikit apapun kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena masih ada orang yang ada di bawah kita. Mereka butuh pertolongan kita. Berdamailah dengan mereka dengan memberikan kasih karunia Tuhan buat mereka. Sehingga mereka bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan secara nyata pada saat ini. Yang terakhir, yang keempat, berdamailah dengan musuhmu. Kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat berdamai dengan sesama ini udah ada stratanya. Berdamai dengan saudara sendiri masa berdamai nggak bisa sih? Dengan istri dan anak nggak bisa sih? Kan pasti bisa, karena hukum Taurat juga katakan kan, kalau engkau dikasih orang lain, engkau balas pengasih, itu adalah semua orang manusia di dunia ini juga melakukan hal yang sama. Nah, berdamai dengan saudara, itu adalah hal yang paling mudah. Yang kedua, menjadi pemaaf dan pendendam, artinya sudah mulai menyinggung masalah orang-orang menyakiti kita. Mau nggak kita berdamai dengan orang yang menyakiti kita? Bisa berdamai dengan orang yang menyakiti kita kalau kita berikan pengampunan, pemaaf. Ketiga, lebih tinggi lagi, saluran berkat. Apapun kondisi Anda, mau nggak Anda dijadikan saluran berkat? Ini kan lebih tinggi lagi. Dan yang paling tinggi, yang paling susah menurut saya pribadi adalah berdamailah dengan musuhmu.
Ini yang Tuhan ajarkan bahwa kita harus sempurna karena Bapakmu sudah sempurna. Matius 5:43-47 berkata, Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? hukum manusia jelas. Kasihilah orang yang mengasihi engkau. Ya kan? Kasihilah sesama manusia, bencilah musuhmu. Itulah hukum-hukum manusia. Tetapi Yesus mengajarkan kita beyond that. Lebih daripada itu, lebih tinggi lagi daripada itu, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah mereka yang menganiaya kamu. Ini benar-benar sesuatu hal yang berat, karena saya juga pernah mengalami. Ada orang yang menyakiti hati saya, benar-benar sakit luar biasa, dituduh dan difitnah, dianiaya, dicaci maki, diomongin yang enggak enak. Tapi bagaimana saya bisa merasakan itu sakit, tetapi Tuhan menuntut saya, doakan, doakan. Dan saya melakukan itu. Saya taat kepada perintah Tuhan, saya doakan orang itu. Dan ternyata orang itu justru suatu saat kemudian menjadi jauh lebih baik daripada yang lama pada masa-masa yang sebelumnya. Dia jauh lebih mengasihi saya, dia bisa lebih memberikan hal yang lebih baik kepada saya. Nah, inilah praktek-praktek yang ada. Tetapi seandainya orang yang saya doakan musuh, tanda kutip yang saya doakan itu tidak melakukan perubahan sekalipun, Tuhan tetap menuntut saya untuk tetap mendoakan dan memberkati dia. Jadi Tuhan Yesus sangat mengajarkan kita untuk menjadi sempurna. Gak cuma jadi manusia atau jemaat biasa saja. Tuhan ingin kita terus naik peringkat dan naik peringkat sampai Tuhan Yesus datang dan kita layak di hadapan Tuhan. Saya percaya pada saat Yesus datang sekalipun, walaupun usaha kita seperti apapun juga, kita tentu belum sempurna. Tetapi kalau Tuhan Yesus melihat ada daya upaya kita untuk meningkat dan menjadi sempurna, Dia akan melepaskan pengampunan dan menyempurnakan kita. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus akan melihat niat dan upaya kita untuk jadi sempurna, maka Dia akan melepaskan kasih karunia-Nya untuk menyempurnakan kita dan layak di hadapan Tuhan, sehingga kita masuk bersama-sama dalam kerajaan Allah di surga untuk selama-lamanya. Bukankah itu tujuan kita saat ini? Kita hidup berbuat baik. Saya mungkin sudah lebih daripada 30 tahun bergereja, baik sebagai jemaat maupun jadi pengerja maupun jadi pengkhotbah seperti saat ini. Tapi saya juga belum merasa sempurna. Tetapi saya berdaya upaya untuk sempurna. Karena saya mengharapkan Tuhan Yesus pasti akan menyempurnakan saya. Sehingga ujungnya nanti pada saat Tuhan Yesus datang, Dia akan mengatakan, aku kenal engkau, aku paham engkau adalah hamba yang baik, masuklah dalam sukacita dengan aku. Jangan sampai amit-amit Matius 7:21, 22-23 muncul. Yang nanti pada saat kita udah capek-capek melayani Tuhan di dunia ini, tetapi endingnya pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu, hai hamba yang jahat. Kan repot. Kalau sampai kita dianggap sebagai orang yang jahat dan Tuhan Yesus tidak pernah kenal. Nah makanya, mari Bapak dan Ibu sekalian, di masa-masa pandemi ini justru menjadi kesempatan buat kita untuk terus dan haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena sekarang dengan teknologi kita bisa melihat khotbah dari berbagai macam gereja manapun juga. Mari kita belajar terus, kita haus dan lapar terhadap firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya tujuan untuk meningkat dan meningkat. Dari glory menuju ke glory yang berikutnya. Dari kemuliaan menuju kemuliaan berikutnya. Dari level anak-anak semakin dewasa dan semakin matang. Supaya pada saat Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai mempelai, kita bisa diberkati dan layak di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak dan Ibu sekalian di sini pasti punya niat untuk meningkat dan meningkat dan meningkat.
terjadi self-improvement, terjadi peningkatan kualitas kerohanian kita. Mari kita tundukkan kepala kita, saya akan berdoa untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapa di surga, kami percaya semua Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang melihat dan mendengarkan sharing firman pada hari ini, Tuhan akan membukakan, mencelikan mata mereka, bahwa mereka sedang melihat satu step ke atas, bahwa mereka akan melangkahi step-step itu, anak tangga itu, untuk mereka semakin meningkat dan meningkat dan naik, tidak pernah turun. Karena Tuhan, Engkau inginkan supaya ada progres, ada perkembangan dari sisi kerohanian kami, supaya kami semakin disempurnakan, semakin sempurna, semakin disempurnakan lagi, dan terus pada saat Engkau hadir, kami benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Urapi kami Tuhan, berkati kami, supaya firman Tuhan yang hamba-Mu sharingkan pada hari ini, Tuhan juga menjadikan rema buat mereka. Dan mereka punya integritas untuk melakukannya, menjadi pelaku-pelaku firman, dan terus haus dan lapar akan firman itu. Ada kenikmatan pada saat menerapkan, sehingga muncul kehausan dan kelaparan lagi. Dan terus itulah yang akan ditimbulkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang menonton dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati dan urapi Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, kita semua katakan, amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan isi hati firman Tuhan pada hari ini. Biarlah seluruh pelayanannya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity, siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Misi dan visi GBI Duta Permai. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan dan sikap hati yang murni. Saudara-saudara yang terkasih, kami menginformasikan untuk seluruh program GBI Duta Permai saat ini dapat Anda saksikan di YouTube atau juga media sosial lainnya yang tertera di layar kaca Anda. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu menabur di gerejanya seperti persembahan, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, misi, dan lain-lain, dapat mentransfernya di rekening GBI Duta Permai atau juga dapat melalui OVO dan GoPay. Untuk seluruh taburan yang saudara berikan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Demikianlah pengumuman kami pada hari ini. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati.
Salam GOB. Mari katakan bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. baik Bagimu ditunjukkannya kasih setianya, kasih setianya yang kita perlukan. Amin. Perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusmu luar biasa. Yesusmu luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom. Di penghujung acara ibadah kita pada hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk kita berdoa syafaat, dan di ujung nanti kita akan menerima doa berkat. Bapak dan Ibu, mari kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengurapi memberkati Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan dan menonton ibadah pada hari ini. Berkati mereka Tuhan dan lawat mereka, supaya Roh Kudus-Mu yang berkata-kata, dan bukan hanya mulut hamba yang berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu yang berkata-kata dalam batin dan hati mereka, supaya mereka bisa mengerti apa yang hamba-Mu sharingkan pada hari ini. Berkati bangsa negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Supaya mereka berdua bisa memimpin bangsa ini dengan benar. Memberikan kebijakan-kebijakan di masa-masa sulit saat ini Tuhan. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19 maupun dalam menanggulangi perekonomian yang semakin turun. Kami percaya hikmat Tuhan akan menyertai mereka. Berkati juga MPR, DPR, seluruh menteri kabinet saat ini Tuhan, dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai kelurahan, kecamatan, RT, RW, Tuhan berkati dan lawat mereka semua Tuhan, supaya mereka punya hikmat, marifat, dan akan takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa melayani masyarakat di masa-masa sulit ini dengan penuh kerelaan hati dan penuh kasih ya Bapak. Urai berkati Tuhan, dokter-dokter yang saat ini sedang merawat, yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19. Berkati mereka, urapi mereka dengan kesehatan dan stamina Tuhan. Dan kami percaya mental mereka, Engkau akan berikan kekuatan. Spiritual mereka akan Kau tingkatkan, sehingga mereka bisa melayani pasien-pasien ini dengan baik, dengan penuh keramah tamahan. Urapi berkati kepolisian, TNI, Polri yang menjaga bangsa negara ini. Supaya mereka dalam kondisi yang saat ini juga masih punya hati dan masih punya keramah tamahan dalam mengelola dan mengatur masyarakat yang ada.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami juga memberkati gereja-gereja yang saat ini melayani secara online. Berkati mereka supaya ada kekuatan yang dahsyat sehingga semua orang yang menonton dan belajar secara online ini. Tuhan berkati dan urapi, Engkau bukakan celikan mata mereka supaya mereka paham apa yang mereka sharingkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau mengurapi, berkati kami semua. Dan tibalah saatnya di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita angkat tangan kita bersama-sama. Berkat kasih karunia Allah Bapa di surga yang baik, dengan penyertaan anaknya yang baik dan luar biasa bagi kita Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Berkat Tuhan akan turun ke atas Bapak dan Ibu saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di atas awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang menerima berkat kasih karunia Tuhan, kita katakan amin. GOP. Salam damai, salam GOP, breakthrough terus.